Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, banyak musibah bertubi-tubi, baik itu sakit atau ujian atau musibah yang lain. Maka kalau kita bercermin kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau dimakan ikan paus, ketika beliau berada di perut ikan paus, maka di situ kita bisa mengambil pelajaran. Kita harus melakukan 3 hal seperti yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Maka kalau kita tertimpa musibah, kena sakit, kita sedih, lakukan 3 hal seperti yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, beliau mengatakan la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, yang nomor 2. Inni kuntu minadz zalimin, yang nomor 3. Jadi kalau kita diuji Allah, kesakitan, musibah, dan seterusnya, amalkan 3 hal ini. Yang pertama, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Artinya kalau kita kena musibah, kuatkanlah tauhidmu. Minta pertolongan kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Nabi Yunus, subhanaka, maha suci Allah. Artinya orang kalau kena musibah, perbanyaklah bertasbih. Kalau orang diuji Allah, perbanyaklah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang nomor 3 adalah ucapan beliau Nabi Yunus, inni kuntu minadz zalimin, ya Allah sungguhnya aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka langkah yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sakit, musibah, kita harus mengakui dosa kita, beristighfar kepada Allah, mengakui bahwa kita selama ini banyak melakukan aniaya dan kedzaliman kepada diri kita sendiri. Karena semua musibah yang datang itu dari diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena apa yang kamu lakukan, karena ulah tanganmu sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau kita ditimpa musibah, lakukan 3 hal seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Yang pertama, mentauhidkan Allah, yakin bahwa musibah ini gak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Yang kedua, perbanyaklah mensucikan Allah, bertasbih. Dan yang ketiga, perbanyaklah istighfar, mengakui dosa kita dan memohon ampunan kepada Allah. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan mengijabai, mengabulkan doanya. Jangan lupa doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan di dalam Al-Quran diterangkan ketika Nabi Yunus alaihissalam membaca doa itu, maka Allah katakan fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kami kabulkan permohonannya Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kesedihan dan malapetaka. Jadi itu adalah jaminan kalau kita berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.